gimana pretestnya udah bisa semua ya? Hari ini kita tentang Elki. Kemudian ini saya akan jelaskan dulu. Oh, bentar-bentar saya present now dulu ya. Udah ready semua ya nih? Udah semangat, udah sarapan kan? Ya, Bu. Ya, mantap. Sip. Tapi gak ada suara cewek. Ceweknya cuma Karima sama Putu. Nih, Riyama doang ya. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan semua ya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke, hari ini adalah acara 9, yaitu location question. Apa itu tujuannya acara kali ini, praktikum kali ini adalah agar kalian mampu melakukan perhitungan LQ ya, saya singkat LQ ya, perhitungan LQ. Nah, manfaatnya apa jika kalian bisa menghitung perhitungan LQ ini? Maka manfaatnya adalah kalian bisa menganalisis komoditi utama suatu lokasi. Jadi, dari situ kita bisa menilai atau menghitung komoditi utama di suatu wilayah itu adalah di sektor apa gitu. Nah, melalui perhitungan LQ ini. Adapun data yang dibutuhkan adalah data PDRB per sektor kecamatan dan kabupaten atau kabupaten dan provinsi. Nah, untuk PDRB ini kalian bisa cek juga di BPS ya, atau misalnya ada data yang khusus memang menyediakan yang namanya PDRB, produk domestik bruto daerah. Nah, itu nanti kalian bisa cek PDRB-nya. Nah, cara menghitung dasar teori dari LQ ini adalah untuk mengetahui sektor komoditas atau bukan sektor komoditas pada suatu daerah dengan membandingkan suatu daerah dengan daerah di tingkat atasnya pada waktu tertentu. Jadi kalau misalnya yang digunakan itu adalah tahun 2010, maka yang di PDRB yang dipakai datanya ya kabupaten dan provinsinya harus sama-sama tahun 2010, karena ini ada dua wilayah yang harus dicari, data dari dua wilayah yang harus dicari. Hal ini penting untuk perencanaan kawasan ekonomi strategis pembangunan masyarakat. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ini dia perhitungannya. Perhitungannya adalah LQ sama dengan XIR per XR dibagi XIN per XN. Nah, XIR ini adalah apa? XIR ini adalah nilai PDRB sektor sektor X skala regional atau kabupaten. Nah, ini jadi kalau misalnya kalian pakai skalanya adalah kabupaten, berarti pembandingnya adalah provinsi. Jadi yang dipakai adalah nilai PDRB pada sektor itu sendiri, misalnya adalah PDRB pada perdagangan, dibagi total seluruh PDRB seluruh sektor di level kabupaten ya, dibagi dengan PDRB sektor yang sama, dibagi total sektor dari PDRB tersebut di level provinsi. Jadi pembandingnya, kalau misalnya kalian menggunakan pengen cari LQ suatu provinsi ya, kabupaten, misalnya per kabupaten. Nah, itu berarti kabupaten atasnya adalah provinsi, berarti pembandingnya adalah provinsi. Kalau misalnya LQ-nya adalah tingkat kecamatan, ya berarti kecamatan dengan pembandingnya adalah kabupaten atau kota. Nah, gitu ya. Jadi kalau kecamatan itu adalah kabupaten atau kota. Kalau yang dicari kabupaten atau kota, berarti pembandingnya adalah provinsi. Kalau yang digunakan adalah provinsi, berarti perbandingnya adalah nasional. Gitu ya, skala nasional. Nah, gitu. Jadi satu level berbeda. Oke, kemudian indikasi hasil. Nah, kalau misalnya LQ-nya itu adalah lebih dari 1, berarti sektor-sektor tersebut merupakan sektor dengan komoditas utama di wilayah tersebut.
Tapi kalau LQ-nya kurang dari 1, berarti bukan merupakan sektor komoditas utama. Kalau LQ-nya sama dengan 1, berarti sektor tersebut cukup hanya memenuhi kebutuhan dari wilayah itu sendiri. Artinya, kalau misalnya dia komoditasnya kurang dari 1 atau merupakan bukan sektor komoditas, wilayah tersebut membutuhkan asupan atau bantuan dari wilayah lain untuk memenuhi sektor tersebut ya, atau bisa juga kebijakan dari pemerintah daerah itu untuk meningkatkan kembali di sektor yang kurang dari 1. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 berarti komoditas sektor tersebut melimpah di daerah tersebut. Berarti kalau melimpah misalnya dia adalah sektor perdagangan, dia bisa mensubsidi hasil dari perdagangan di daerah tersebut ke daerah lainnya ya. Jadi sektornya itu merupakan sektor komoditas yang memang memiliki penghasilan yang lebih di daerah tersebut, atau sektor unggulan ya. Kalau kita bilang kata lainnya adalah sektor unggulan. Berarti misalnya di Yogyakarta diketahui bahwa pertaniannya LQ-nya adalah lebih dari 1. Berarti sektor unggulan di Yogyakarta itu adalah pertanian. Nah, kalau misalnya sektor unggulan pertanian berarti dikatakan apa? Berarti merupakan unggulan dan bisa mendistribusikan hasil dari komoditas pertanian itu ke wilayah lain atau ke daerah lain. Nah, gitu ya maksudnya ya hasilnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut. Nah, untuk pembahasannya dititik beratkan pada hasil perhitungan LQ wilayah tersebut, wilayah tertentu yang kalian pilih ya. Kemudian kaitkan hasil tersebut dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, ataupun kependudukan di wilayah tersebut. Dan kemudian pada terakhir pembahasan juga diberikan masukan atau insight apa yang harus dilakukan suatu daerah tersebut jika nilai LQ-nya itu seperti yang telah kalian hitung hasilnya. Terus upaya perencanaan yang harus dilakukan ke depannya apa gitu. Dan kemudian perkuat pembahasan kalian dengan referensi yang relevan. Nah, ini adalah titik berat dari pembahasan yang akan kalian bahas dari perhitungan LQ. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan tentang perhitungan LQ. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Apakah ada pertanyaan sebelumnya?